Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan ASN yang tergabung dalam anggota KOI BPKD. Selamat datang kepada para pejabat di lingkungan BPKD Provinsi DKI Jakarta dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ya, pagi ini kita bergabung kembali dalam acara KOI BPKD Komunitas Inovasi Keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta episode ketiga. KOI BPKD merupakan wadah yang mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan melalui diskusi dan berbagi pengalaman, saling bertukar pengetahuan, pengembangan kapasitas, ide, serta best practice guna meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama saya, Ayu Novrianti, inilah KOI BPKD episode ketiga dengan tema proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini telah hadir bersama kita narasumber kita yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemprov DKI. Nah, di sini ada Ibu Indah Wayundari. Pak kabar Indah? Ibu beliau adalah Ketua Subkelompok Akuntansi Pelaporan Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta. Beliau ini sudah terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 ini, Bu Ida. Itu merupakan proses yang sangat panjang ya, Bu Ida? Panjang sekali. Ya, alhamdulillah dalam 8 tahun terakhir laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP dari BPKSI. Boleh tepuk tangannya? Untuk itu, pada pagi ini kita akan memperoleh informasi bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini telah kita lalui. Untuk tidak panjang kali lebar lagi, biar lebih cepat singkat waktu. Tapi sebelum ini izinkan saya berpantun dulu. Jalan-jalan ke Setu Babakan. Pulangnya mampir ke Ragunan. Laporan keuangan harus transparan agar WTP tak didapatkan. Baik. Supaya tidak pada penasaran lagi, mari kita simak pemaparan materi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Ibu Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ke Jakarta naik sepeda motor. Ya. Dari Solo membawa gitar. Terima kasih Mbak Ayu sang moderator. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, baik yang hadir di langsung di tempat ini maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Dalam acara Komunitas Inovasi Keuangan ya Mbak Ayu ya, episode 3 dengan tema proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Bersama saya Indah Wayundari. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu terkait apa saja sih yang kita ingin diskusikan terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Baik Bapak dan Ibu, beserta rekan-rekan semua tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah tidak asing dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya. Karena setiap tahun laporan keuangan ini selalu kita buat setahun 2 kali. Yang pertama di semester 1 yaitu per 30 Juni
tahun berkenaan dan di akhir tahun, yaitu per 31 Desember tahun berkenaan. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, siklus pengelolaan keuangan daerah ini merupakan suatu rangkaian proses yang diawali dengan perencanaan dan penganggaran dengan ditetapkannya APBD. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Dan kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan demikian, secara umum dapat kita narasikan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah ini ada beberapa tahap. Yang pertama, yang kedua ada tahap pertanggungjawaban. Baik, Bapak dan Ibu, tanggung jawab wujudnya tentu saja berupa laporan keuangan dan berupa laporan kinerja. Nah, kenapa laporan keuangan ini perlu kita buat? Laporan keuangan ini perlu kita buat karena merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kenapa begitu? Karena di dalam laporan keuangan itu terdapat informasi mengenai keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah. Itulah kenapa kita penting membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini secara garis besar ada beberapa item Bapak Ibu. Setidaknya, laporan keuangan yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta ada 7. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua adalah laporan operasional atau LO. Yang ketiga adalah neraca. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setidaknya ada 7 yang perlu dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Baik Bapak dan Ibu, demikian maka berarti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berada pada tahap terakhir, yaitu tahap pertanggungjawaban. Oke, baik, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat bersama bahwa ternyata membuat laporan keuangan itu ada dasar hukumnya loh. Dasar hukumnya ini tentunya yang perlu kita jalankan karena sudah ada amanat dari regulasi terkait. Yang pertama, ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, ada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada juga Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dan kemudian ada lagi, ini lokal, di turunan dari peraturan-peraturan atasnya. Kalau peraturan lebih teknis supaya bukan dalam menyusun laporan keuangan begitu. Apa aturan yang lebih teknisnya? Aturan yang lebih teknisnya adalah peraturan gubernur terakhir itu nomor 67 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi yang saat ini sedang kita lakukan beberapa perubahan gitu, sedang dalam proses. Namun terakhir yang berlaku adalah ini. Kemudian ada juga peraturan gubernur nomor 31 tahun 2025 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, kalau Pergub nomor 67 tahun 2022 bicara tentang kebijakan akuntansi, tentunya mengaturnya secara umum, secara general, karena namanya aja sudah kebijakan. Tapi kalau Pergub nomor 31 bicaranya sudah lebih teknis, yang diatur hal yang lebih teknis seperti penjualan dan sebagainya. Jadi ternyata dalam menyusun laporan keuangan tidak hanya kita diperintahkan untuk menyusun laporan keuangan, tapi kita pun diberikan panduan bagaimana sih cara menyusunnya. Kenapa perlu panduan ini dan kenapa perlu kita ikuti panduan ini? Adalah supaya kita dapat menyusun laporan keuangan yang wajar dan sesuai. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, aturan-aturan inilah yang biasa digunakan oleh SKPD, BPD maupun Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun laporan keuangan yang transaksi maupun laporan keuangan. Tidak ada kemana-mana, kita hanya dari sini dalam menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya.
Barakallah. Kemarin gue udah bilang sama Erno. Oke. Nah, sebelum bicara slide ini, saya mau menyampaikan dulu beberapa hal. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan ada di tahap terakhir, jadi tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu tahap pertanggungjawaban. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan daerah ada beberapa tahapan. Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, laporan keuangan yang ada di tahap terakhir di fase pertanggungjawaban ini bukan serta-merta timbul di fase terakhir, tapi tentunya berproses. Berprosesnya dari mana? Ternyata berprosesnya itu dari awal. Jadi meskipun laporan keuangan disusunnya terakhir, tapi proses pencatatan, penjurnalan itu terjadi dari awal. Jadi kalau tadi Bapak Ibu di fase perencanaan dan penganggaran sudah ada penetapan APBD, kemudian di fase penatausahaan dan pelaksanaan, Bapak Ibu melaksanakan APBD yang sudah ditetapkan. Ketika APBD dilaksanakan dalam bentuk misalnya pengadaan barang jasa, pembayaran belanja pegawai, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah mulai bertransaksi di situ. Nah ini saya harap ini kebetulan ada teman-teman dari di luar BPKD ya Bapak Ibu yang turut hadir dalam acara pada pagi hari ini. Jadi ini sebetulnya baik sekali sifatnya untuk seperti reminder begitu. Karena sebentar lagi kita menyusun laporan keuangan. Ini sudah bulan Desember. Awal tahun depan di bulan Januari sudah mulai proses-proses konfirmasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah momen yang bagus sekali untuk meremind atau mengingatkan kembali proses penyusunan laporan keuangan. Baik, kembali lagi Bapak Ibu ke penatausahaan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai melakukan pelaksanaan atas APBD yang telah ditetapkan, ini Bapak Ibu sudah mulai bertransaksi. Nah, ketika transaksi terjadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, bentar. Tentu dicatat ya. Tidak mungkin transaksi terjadi tidak dicatat. Gitu. Bagaimana akuntabilitasnya? Andal atau tidak akan terjadi Aku nggak kebocoran? kelihatan ya, Mang. Jadi ternyata pencatatan di fase penatausahaan ini penting sekali. Bahkan bisa dibilang ini adalah kunci. Kunci bagaimana laporan keuangan bisa disusun. Kalau tidak dicatat, bagaimana mau disajikan dalam laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu adalah memotret. Memotret apa? Memotret kondisi keuangan di masing-masing SKPD, UKPD, dan pemerintah daerah. Jadi kalau yang mau dipotret nggak ada, potret apa yang mau keluar? Kira-kira gambaran mudahnya seperti itu. Jadi di fase penatausahaan ini ternyata penting sekali menjadi perhatian bersama. Karena di fase penatausahaan ini terjadi setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Coba diingat kembali, bersama-sama kita ingat, apakah Bapak Ibu SKPD, UKPD melakukan pembayaran setiap hari? Menginput di dalam SIPD, SPJ. Tentu melakukan itu kan. Mau bayar tali, mau bayar pegawai, mau bayar lain-lain, pengadaan barang jasa, pasti lewat SIPD, SPJ. Bayangkan kalau itu tidak diinput di dalam SIPD, SPJ. Tidak akan pernah ada tercatat realisasi belanja dalam laporan keuangan Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, jadi penting sekali ternyata. Itu kemudian selain pengadaan barang jasa misalnya, pendapatan, terkait dengan pendapatan. Ada beberapa SKPD pemungut yang tugasnya memang untuk memungut pendapatan, misalnya seperti Dinas PMPTSP. Tentunya setiap hari ada pelayanan. Setiap hari dia terbitkan surat ketetapan retribusi daerah. Nah, poin-poin itu bayangkan kalau itu tidak dicatat setiap hari secara berkala. Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi ternyata kunciannya itu adalah di fase penatausahaan untuk melakukan pencatatan. Dengan demikian berarti pencatatan transaksi di fase penatausahaan ini adalah penting untuk dilakukan secara berkala dan secara tertib. Tidak hanya terkait dengan keuangan, tapi juga terkait dengan BMD. Akan lebih baik lagi kalau BMD bisa dicatat setiap hari. Nah, kemudian oleh karenanya transaksi yang seperti ini kan banyak sekali Bapak Ibu ya. Tidak mungkin semua dituntut inputnya di akhir tahun di fase pertanggungjawaban tadi, karena pertanggungjawaban ini fasenya pendek.
Nah, oleh karenanya, sepanjang tahun SKPD harus menginput transaksi tersebut. Dengan demikian, dukungan sistem informasi keuangan sangat penting, memegang peranan yang sangat penting. Karena dari sistem informasi keuangan inilah SKPD dapat memudahkan SKPD untuk mencatat transaksi yang terjadi sehari-hari. Nah, kemudian kalau sudah dicatat, apakah saya harus menjurnal? Tentu saja harus dijurnal. Lalu saya harus pikirkan jurnalnya apa setiap kali saya input transaksi. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau kita sudah punya sistem informasi, maka transaksi yang Bapak Ibu input sudah langsung diterjemahkan jurnalnya oleh sistem informasi tersebut. Jadi jangan bayangkan bahwa ini akan Bapak Ibu kerjakan sendiri. Begitu, jadi sudah disiapkan. Itulah kenapa perlu ada sistem informasi untuk memudahkan kita dalam mencatat transaksi dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan beberapa ya. Nah, di fase penatausahaan, misalnya untuk akun pendapatan, ketika ada penetapan pendapatan dengan terbitnya surat ketetapan retribusi daerah, itu akan terbit akun piutang sebetulnya. Jadi kalau Dinas PMK/KSP mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah setiap hari yang memang layak diakui sebagai piutang, maka yang bisa dipastikan ketertagihannya, maka otomatis akan timbul transaksi piutang setiap harinya. Kemudian ketika SKRD yang terbit ini dibayar oleh wajib retribusi, maka akan muncul realisasi pendapatan LRA beserta uang masuk ke kas daerah. Jadi pada poin yang pertama terkait dengan pendapatan, di situ di posisi akuntansi dan pelaporan termasuk ke dalam transaksi rutin. Karena memang kalau Bapak Ibu lakukan setiap hari ini akan terjadi. Dan otomatis jurnalnya juga rutin setiap hari ada. Logikanya begitu. Nah, kemudian terkait dengan pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa ini misalnya tagihan sudah terbit Bapak Ibu. Nah, tagihan sudah terbit idealnya memang langsung dicatat sebagai utang. Terlepas dari memang belum ada pembayaran. Nah, kemudian ketika BAST dari BMD ini sudah kita terima, maka kita terima barang. Kalau terima barang, kita juga bisa mencatat mutasi BMD-nya bila barang tersebut digunakan, dipindahkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pembayaran. Jadi tagihan disertakan dengan BAST-nya bisa diproses ke tahap berikutnya itu pembayaran. Ketika pembayaran terjadi, maka ada realisasi belanja yang dikeluarkan beserta dengan kas keluar dan BMD-nya juga bertambah. Jadi proses pengadaan barang jasa ini sebetulnya juga termasuk transaksi yang rutin. Demikian juga dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Walaupun tidak terjadi setiap hari, tapi ini juga rutin setiap tahun selalu ada. Jadi Bapak Ibu dengan demikian, dari penatausahaan ini ternyata jurnalnya sudah otomatis. Jadi bayangkan bila setiap hari secara tertib dan berkala ini dilakukan oleh SKPD maupun OKPD, maka di akhir tahun kita sudah mendapatkan jurnal atas transaksi rutin ini. Lalu bagaimana dengan di sebelahnya? Ada namanya penyesuaian. Nah, itulah saja yang harusnya kita lakukan di fase akhir tahun sebagai penyesuaian begitu. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu memang kondisi existing saat ini belum semuanya mungkin bisa terintegrasi. Tapi secara bertahap kami yakinkan bahwa Pemprov DKI terus berupaya untuk melakukan integrasi dan perbaikan sistem informasi agar supaya semakin efisien dan efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, adapun di fase penyesuaian ini, Bapak Ibu, di fase akhir tahun, begitu ketika menyusun laporan keuangan, memang ada beberapa item yang disesuaikan. Contohnya, pada pendapatan, ini kita melakukan penyesuaian pada pendapatan diterima di muka. Ini kira-kira seperti apa pendapatan diterima di muka ini? Bayangkan misalnya di sebuah rumah sakit terdapat pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga. Misalnya sewa ATM begitu ya. Seringkali pemanfaatan sewa kepada pihak ketiga, misalnya ATM ini, itu dibayarkan oleh pihak ketiga secara sekaligus beberapa tahun dibuka. Misalnya saya bayar sewa untuk 3 tahun ke depan. Nah, secara bertahap ini harus ada dilakukan penyesuaian karena
pendapatan untuk 3 tahun ke depan ini tidak layak bila diakui sekaligus di awal sebagai pendapatan. Tapi ada bagiannya harus kita pecah menjadi dua. Pendapatan yang misalkan berlakunya dari 2025 sampai 2027 untuk pembayaran 3 tahun untuk sewa dibayar di muka. Yang layak diakui sebagai pendapatan tahun 2025 adalah hanya 1 tahun saja. Bagaimana dengan yang 2 tahun, 2026 dan 2027 diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, itu yang penyesuaian semacam itu yang perlu kita lakukan terhadap pendapatan. Itu salah satu contoh, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan piutang? Untuk yang piutang, ini kita perlu juga mengidentifikasi dari tingkat ketertagihannya. Bagaimana apakah piutang ini termasuk kategori lancar, tidak lancar, diragukan, atau macet. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu dilakukan. Untuk lebih jelasnya memang tercantum dalam kebijakan akuntansi. Nanti bisa dipelajari bersama-sama begitu. Karena kategorinya beda-beda untuk masing-masing pendapatan asli daerah. Nah, kemudian ada juga terkait dengan penyesuaian terkait dengan pengadaan barang jasa. Contohnya di sini adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini seperti apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu seringkali sewa apa nih biasanya? Kita yang bayar sewa, gitu. Ya, misalnya mesin fotokopi gitu ya. Sewa mesin fotokopi untuk beberapa tahun ke depan. 3 tahun, misalnya berapa tahun Pak Ucup biasanya kita sewa mesin fotokopi? 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, oke. Setahun sekali, tapi mungkin ada cut off yang melewati tahun tertentu misalnya. Misalnya dari Juni 2025 ke Juni 2026 misalnya begitu. Nah, ini sudah kita bayarkan seluruhnya di Juni 2025. Tapi ketika di akhir tahun per 31 Desember 2025 kita tidak bisa mengakui pembayaran mesin fotokopi 1 tahun tersebut sebagai beban tahun 2025 karena jadi tidak proporsional gitu. Oleh karena kita perlu menyesuaikan. Jadi beban dibayar menjadi beban dibayar di muka yang mana? Jadi yang diakui sebagai beban tahun 2025 adalah yang bagian Juni sampai Desember. Yang Januari sampai Juni tahun berikutnya diakui sebagai beban dibayar di muka. Nah, itu semata-mata untuk menampilkan kondisi laporan keuangan yang lebih faktual begitu, lebih sesuai dengan kondisinya dengan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk BBM juga deposit dalam pembayaran BBM juga termasuk belanja dibayar di muka. Iya, betul. BBM, deposit dan lain sebagainya itu juga termasuk. Oleh karenanya seringkali dilakukan ini ya Bapak Ibu rekonsiliasi biasanya ya, rekonsiliasi dengan penyedia begitu dengan Pertamina dan lain sebagainya. Dari hasil rekonsiliasi tersebut kita tahu jadi berapa bagian yang harus diakui sebagai beban tahun 2025 misalnya dan berapa bagian yang harus kita akui sebagai beban dibayar di muka. Nah, kemudian ada juga penyusutan Bapak Ibu. Nah, ini kalau di Pemprov DKI penyusutan itu dihitung masih setahun sekali, Bapak Ibu. Kita tidak menghitung penyusutan setiap hari. Kita masih di tahap setahun sekali dan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jadi di akhir tahun biasanya kami mendapatkan informasi dari BPAD selaku pengelola barang milik daerah atas nilai penyusutan aset tetap, aset lainnya dan lain-lain begitu. Itu dari sana karena formulanya sudah ada di sebuah sistem informasi BMD yang dikelola oleh BPAD yaitu SIERA, sistem informasi rekonsiliasi aset. Di situ sudah ditanam formula penyusutan. Jadi kita nggak usah ngitung ribuan barang atau jutaan barang yang kita punya di Pemprov DKI, cukup tanam formulanya di SIERA dan SIERA akan menghitung penyusutan tersebut untuk kemudian bisa disajikan dalam laporan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu secara garis besar. Begitu juga dengan investasi dan koleksi ekuitas. Biasanya kita lakukan beberapa penyesuaian begitu ya. Mungkin yang lebih banyak in charge di sini kalau di BPKD adalah di bidang pembiayaan, di bidang pembinaan. Baik, selanjutnya. Oke. Bapak Ibu, jadi laporan keuangan yang ada di sini ya. Jadi kalau kita lihat kembali, laporan keuangan ini tidak kemudian
BPKD selaku konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah tiba-tiba membuat begitu saja. Tentunya BPKD ini adalah kompilasi atau mengkonsol semua laporan keuangan yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari manakah laporan keuangan pemerintah daerah ini berasal? Nah, ternyata asalnya dari sini, Bapak Ibu. Di Pemprov DKI Jakarta ada 753 entitas akuntansi. Apa itu entitas akuntansi? Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan, pengguna anggaran, pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pengguna. Jadi sudah sangat jelas bahwa ketika suatu unit ini memiliki DPA atau dia sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, maka dia punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran dan penggunaan barangnya kepada dalam bentuk laporan keuangan. Itulah kenapa entitas akuntansi ini perlu menyusun laporan keuangan entitas. Nah, laporan keuangan apa saja yang perlu disusun oleh entitas akuntansi? 753 entitas akuntansi ini. Di antaranya ada 5, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi hanya 5 untuk entitas akuntansi. Tapi ternyata entitas akuntansi kita bentuknya tidak hanya OPD biasa, ada juga yang bentuknya adalah BLUD. Kalau BLUD bagaimana? Oh, ternyata ketambahan 2 jenis lagi laporan keuangan, yaitu laporan perubahan sal dan laporan arus kas. Jadi untuk entitas akuntansi yang bentuknya non-BLUD hanya perlu membuat 5 jenis laporan keuangan. Adapun yang bentuknya BLUD, menerapkan pola pengolahan keuangan BLUD, membuat 7 jenis laporan keuangan. Nah, ini ada sedikit yang unik di BLUD. Kita lakukan penyesuaian di tahun ini, Bapak Ibu. Jadi untuk BLUD ini sebelumnya di laporan operasionalnya itu di laporan operasional ya, Mbak ya, kita belum mencantumkan dana yang diperoleh BLUD dari APBD. Sebelumnya tidak pernah dicantumkan, namun kemudian sebagai proses perbaikan dan mungkin pelaksanaan terhadap PSAP 13 mengenai BLUD, maka pendapatan yang diperoleh BLUD yang berasal dari dana APBD ditambahkan sebagai salah satu komponen dalam pendapatan operasional. Ini akan kita terapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025. Nah, kemudian untuk BPKD, ini BPKD tetap perlu menyusun 7 jenis laporan keuangan, karena BPKD selaku BPKD di dalamnya ada fungsi perbendaharaan. Sehingga BPKD perlu membuat laporan perubahan sal dan laporan arus kas. Tidak sama dengan OPD lainnya yang non-BLUD. Oke, itu yang perlu dibuat oleh 753 entitas akuntansi. Terus kalau 753 entitas akuntansi ini sudah membuat laporan keuangan, dikemanakan laporan keuangannya? Ternyata entitas akuntansi ini, 753 entitas akuntansi ini memiliki kewajiban untuk melakukan konsolidasi dengan entitas penggabungnya, dilaporkan ke entitas penggabungnya. Dengan demikian, maka entitas penggabung ini sebetulnya punya kewajiban untuk melakukan pendampingan dan monitoring terhadap entitas akuntansi yang ada di bawahnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Entitas penggabung sangat bisa untuk melakukan monitoring, kemudian pendampingan berkala kepada entitas akuntansi yang ada di bawahnya, karena entitas akuntansi penggabung ini tentunya harus memahami di entitas akuntansi saya ini di bawahnya ada transaksi apa saja, pengakuannya bagaimana, setidaknya secara umum memahami itu. Nah, di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 42 entitas akuntansi penggabung. Apa itu entitas akuntansi penggabung? Entitas akuntansi penggabung ini adalah sama Bapak Ibu, pengguna anggaran dan pengguna barang yang terdiri dari 1 atau lebih entitas akuntansi dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Nah, ternyata sebagai entitas penggabung ini punya 2 kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, menyusun laporan keuangannya sendiri selaku OPD. Yang kedua, dia menyusun laporan keuangan entitas akuntansi penggabung. Laporan keuangannya sendiri ditambahkan dengan entitas akuntansi yang ada di bawahnya. Itu kewajibannya entitas akuntansi penggabung.
Dalam hal ini contoh entitas akuntansi penggabung seperti dinas, badan, kemudian satpol, inspektorat, begitu. Ada menggabungkan yang ada di bawahnya seperti sudin, kelurahan, kecamatan, gitu. Itu yang perlu dilakukan. Nah, tapi ada notes-nya di sini. Untuk laporan perubahan SAL, ini perlu dibuat oleh entitas akuntansi penggabung bila mana ada UKPD atau entitas akuntansinya yang berbentuk BLUD. Demikian juga untuk LAK, bila SKPD penggabung ini memiliki entitas akuntansi berbentuk BLUD, maka dia perlu membuat laporan arus kas juga. Isinya apa ya? Isinya nggak beda jauh sebetulnya dengan apa yang dibuat oleh BLUD. Nah, baik, kemudian setelah entitas akuntansi penggabung ini menyusun laporan keuangan gabungan, dikemanakan laporan gabungan ini? Ternyata dilaporkan kepada BPKD selaku konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai konsolidator pemerintah daerah, maka Pemprov DKI Jakarta ini disebut sebagai entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan yang ada di Pemprov DKI Jakarta hanya satu dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Jadi hanya satu laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK. Gitu. Jadi karena satu laporan keuangan ini sudah merangkum 753 entitas akuntansi plus penggabung di dalamnya. Nah, entitas akuntansi, entitas pelaporan ini memang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, wajib membuat serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Kalau Bapak Ibu ingat, setelah kita ada penyampaian opini oleh BPK atas LKPD audit, tak lama kemudian, biasanya selang sekitar sebulan, itu kita ada namanya P2PBD. Nah, P2PBD ini adalah wujud pertanggungjawaban kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran, Bapak Ibu. Jadi, sebagai entitas pelaporan, maka Pemprov DKI Jakarta ini membuat laporan keuangan yang terdiri dari 7 jenis tadi. Mulai dari laporan realisasi anggaran, operasional, LPE, neraca, laporan perubahan SAL, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada BPK di sekitar bulan Maret nanti ya, tahun 2026. Biasanya sih bulan Maret penyampaiannya. Baik, jadi ternyata entitas pelaporan ini membuat LKPD. Dalam hal ini mungkin lebih teknisnya lagi di bidang akuntansi memang yang membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi disitulah konsolidasi terjadi untuk menghasilkan LKPD. Dari 753 entitas akuntansi, kami memperoleh 42 laporan keuangan dari entitas akuntansi penggabung untuk kemudian dilaporkan. Nah, dinamikanya selalu ada setiap tahun, karena di setiap tahun selalu ada hal-hal yang berbeda, tergantung kondisi yang kadang memang di luar kontrol kita, tidak bisa diprediksi begitu Bapak Ibu. Tapi itulah dinamikanya gitu, yang setiap tahun selalu ada, tapi terkontrol dan memang dijalani bersama. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah lebih real nih sebenarnya gambaran timeline atau tahapan penyusunan LKPD akhir tahun, berhubung ini sudah masuk ke bulan Desember. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sepanjang tahun ada proses penatausahaan dan proses akuntansi di masing-masing SKPD UKPD. Dalam hal ini di entitas akuntansi sudah melaksanakan, menatausahakan, mencatat, itu dilakukan setiap hari secara tertib dan berkala. Itu harapannya. Dari Januari sampai Desember. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, sebenarnya ini sudah cukup sekali waktunya diberikan selama 1 tahun penuh untuk mencatat transaksi. Baik itu transaksi keuangan maupun BMD. Baik. Nah kemudian Januari sampai Desember. Nah di akhir Desember ini biasanya sudah mulai persiapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Biasanya hal-hal yang perlu kita mitigasi dan lain sebagainya terkait dengan akhir tahun nih apa saja Bapak Ibu. Kita mulai dari rapat penyusunan, kemudian penyusunan inbook, penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi. Setiap tahun selalu dibuat inbook untuk menyusun laporan keuangan entitas akuntansi. Kemudian surat permohonan data
dukung, surat undangan konfirmasi data, dan penyesuaian laporan keuangan. Ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan di tahap awal sebelum menyusun laporan keuangan. Jadi ternyata untuk memperoleh data itu kita butuh proses juga nih Bapak Ibu, butuh waktu juga. Jadi ini yang harus dipersiapkan, kira-kira berapa lama ini data akan kita peroleh begitu. Berhubung data-data tersebut memang tidak ada di satu sistem informasi. Nah, selanjutnya ketika surat undangan konfirmasi sudah dibuat, surat permohonan data dukung dan ingup juga sudah dibuat, maka di minggu pertama dan kedua di bulan Januari akan dilakukan konfirmasi belanja pendapatan dan aset. Kenapa disebutnya konfirmasi bukan rekonsiliasi? Disebut konfirmasi karena memang sifatnya satu arah. Pada konfirmasi belanja, SKPD yang menginput transaksi, SKPD yang otomatis menjurnal. Di provinsi tidak ada data pembandingnya. Kita hanya mengambil data yang sudah diinput oleh SKPD. Itulah kenapa disebutnya konfirmasi. Kalau rekonsiliasi kan kita biasanya membandingkan dua data. Data kami begini, data SKPD begini. Bedanya di mana? Nah, kalau ini tidak ada data pembanding, karena data yang digunakan itu saja datanya. Demikian juga data pendapatan. Kalau konfirmasi belanja data kita peroleh dari SIPD SPJ. Tapi kalau untuk data pendapatan kami biasanya peroleh dari Bapenda selaku pengampu pendapatan daerah. Nah, SKPD melakukan proses konfirmasi ataupun rekonsiliasi dengan Bapenda biasanya. Nah, apa yang diperoleh oleh kami selaku konsolidator, yang kami peroleh adalah data hasil rekonsiliasi pendapatan dan piutang itu dari Bapenda. Jadi prosesnya itu ternyata ada di Bapenda. Nah, kemudian untuk aset atau BMD. BMD ini ternyata bentuknya tidak hanya aset tetap, tapi ada juga aset lainnya. Begitu. Ini yang perlu dan ada properti investasi. Jadi untuk memperoleh data ini kami peroleh dari mana? Apakah dikumpulkan satu-satu dari 753 entitas akuntansi? Tentunya tidak Bapak Ibu, tapi dikumpulkan terpusat dari BPAD. BPAD melakukan rekonsiliasi. Kalau tadi di awal kita siapkan ada surat undangan, konfirmasi dan lain sebagainya. Kita tetapkan timeline penyusunan LKPD akhir tahun. Nah, timeline tersebut dibahas bersama dengan SKPD pengampu pendapatan dan aset atau BMD, yakni Bapenda, BPAD, Inspektorat, itu disepakati bersama. Begitu, dan mungkin beberapa dinas terkait yang memang memiliki kekhususan. Nah, itu setelah disepakati, barulah mereka melaksanakan bagiannya masing-masing. Rekonsiliasi pendapatan nih, sepakat komit mau selesai kapan. Rekonsiliasi aset, sepakat komitmennya mau selesai kapan. Sehingga kita ada di satu waktu di mana data tersebut semuanya siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam hal ini LKPD. Nah, untuk BMD ini memang jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu, sangat banyak, dan memang proses rekonsiliasinya bertahap. Namun walaupun ada di tempat yang terpisah, namun alhamdulillah sejauh ini koordinasi kami dengan Bapenda atau BPKD dengan Bapenda dan BPAD serta Inspektorat terjalin dengan baik sehingga sama-sama kita bisa menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Baik, selanjutnya ketika rekonsiliasi atau konfirmasi belanja pendapatan dan aset sudah selesai dilakukan, data sudah kami terima. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah di minggu ketiga Januari penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi. Nah, ini sebenarnya prosesnya sudah lebih mudah Bapak Ibu. Karena penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi, kalau tadi saya sebutkan ada 5 jenis laporan keuangan yang perlu dibuat SKPD UKPD, tergantung bentuk SKPD UKPD-nya, BLUD atau non-BLUD. Nah, apakah membuat dari awal atas hasil konfirmasi data tersebut menjadi laporan keuangan? Tidak ya Bapak Ibu, karena sudah ada sebuah aplikasi yang bernama SIPD LPJ, di mana data-datanya sudah ada di sana. Jadi data-data hasil konfirmasi sudah ada di sana. Jadi SKPD tinggal cek hasil, disesuai cek kembali hasil rekonsiliasi pendapatan dan aset serta hasil rekonsiliasi belanjanya dengan report di laporan keuangan yang sudah disiapkan di SIPD LPJ. Jadi tidak mengetik satu-satu, membuat sudah tidak seperti itu sama sekali.
sekali. Ketika sudah oke, maka dilanjutkan dengan tanda tangan masing-masing kepala SKPD. Nah, setelah itu dilakukan kompilasi laporan keuangan dengan entitas akuntansi penggabung di minggu keempat Januari. Di minggu keempat Januari, maka harapannya di akhir Januari sudah ada laporan entitas akuntansi penggabung. Kalau sudah ada, barulah kami sebagai konsolidator bisa menyusun LKPD and review. Gitu. Jadi alurnya memang demikian. Jadi kan karena LKPD ini kan asalnya dari laporan keuangan entitas. Jadi laporan keuangan entitas ini harus selesai lebih dulu daripada LKPD. Alhamdulillah semakin kesini semakin baik, semakin efektif dan efisien penyusunan laporan keuangan di entitas akuntansi maupun di entitas akuntansi penggabung. Lebih mudah sekarang. Lebih mudah, betul. Lebih mudah, dan alhamdulillah juga penyusun laporan keuangan di masing-masing SKPD UKPD ini semakin memahami begitu. Kebetulan kami pun juga terbuka bila ada pertanyaan dari SKPD UKPD terkait dengan penyusunan laporan keuangan, karena kalau di bidang akuntansi itu masing-masing teman-teman di bidang akuntansi sudah ada pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Oke, kemudian setelah laporan keuangan pemerintah daerah ini dibuat, ini biasanya kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu di minggu pertama Februari, lalu di minggu kedua Februari laporan keuangan pemerintah daerah review ini disampaikan ke inspektorat. Untuk apa? Untuk dilakukan review oleh auditor internal kita, dalam hal ini inspektorat. Biasanya di awal Maret dilakukan review LKPD oleh inspektorat. Ini waktunya bisa berlangsung sekitar 1-2 minggu karena ada proses pembahasan. Nah, ini adalah satu momen biasanya di mana SKPD, BPAD, kemudian BPKD, inspektorat juga turut hadir dalam pembahasan for party tersebut untuk membahas apakah ada koreksi-koreksi yang perlu dilakukan di fase review, ataukah ada penyesuaian lain, ataukah seperti apa. Nah, kemudian setelah review selesai, kan ada hasilnya tuh Bapak Ibu, ada koreksi review, ya di-input lagi koreksinya. Kemudian kalau ada penyesuaian, ya di-input lagi penyesuaian. Nah, di minggu ketiga itu sudah mulai penyusunan LKPD hasil review, yang kita sebut dengan LKPD unaudited. Berarti LKPD-nya belum diaudit. Nah, LKPD unaudit ini yang biasanya kita sampaikan paling lambat di bulan Maret tahun berikutnya. Kepada BPK disampaikannya. Nah, yang disampaikan ini satu buku LKPD unaudited. Nah, kemudian ketika LKPD unaudited sudah disampaikan ke BPK, barulah mulai berjalan audit BPK. Tapi tidak selalu mulai di akhir Maret atau di awal April ya Bapak Ibu. Seringkali BPK sudah masuk dalam bentuk audit pendahuluan. Jadi ketika audit BPK ini mungkin sudah semakin mengerucut dan semakin terlihat hasilnya. Kalau ada yang harus dikoreksi audit, koreksinya apa, penyesuaian di mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah diaudit biasanya akan keluar konsep temuan yang disebut KTP. KTP bukan kartu tanda penduduk ya Bapak Ibu ya, tapi konsep temuan pemeriksaan. Konsep temuan pemeriksaan ini biasanya namanya masih konsep, jadi masih dibahas begitu. Nah, dibahas dalam suatu pertemuan biasanya. Pertemuan 5-parted nih, berarti ada inspektorat, BPKD, BPAD, dinas terkait, dan BPK sendiri. Nah, itu dibahas konsep temuannya, apakah sesuai dengan kondisi dan lain sebagainya. Kadang-kadang ternyata ketika pembahasan konsep temuan sudah ada progres yang dilakukan oleh SKPD UKPD atas konsep temuan tersebut, atau SKPD UKPD bisa menjelaskan ini yang di konsep temuan itu sebenarnya posisinya itu seperti ini di kami. Realitanya seperti ini. Kalaupun ada terlihat ketidaksesuaian nilai misalnya dengan perhitungan, itu sebenarnya karena ada ini, ada ini. Nah, di fase itu SKPD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan bila mana ada hal-hal yang di konsep temuan itu mungkin ada yang perlu diperjelas atau mungkin sudah bisa ditindaklanjuti. Nah, ini yang biasanya sering rame ya Bapak Ibu ya, nih kalau udah ada keluar konsep temuan pemeriksaan.
Nah, baik, setelah selesai pembahasan konsep temuan pemeriksaan, biasanya ada dampaknya berupa koreksi audit dan penyesuaian lainnya. Konsep temuan ini pun tidak hanya terkait angka, Bapak Ibu, biasanya juga terkait penyajian dalam cara. Mungkin di catatan atas laporan keuangannya sebetulnya perlu diungkapkan seperti ini. Di catatan atas laporan keuangannya pengungkapannya kurang memadai, sehingga perlu ditambahkan seperti ini. Biasanya hal-hal tersebut yang disampaikan oleh BPK. Nah, kemudian ketika konsep temuan sudah bisa kita tindak lanjuti ataupun kita menerima dengan konsep temuan BPK tersebut, sudah tercapai kesepakatan, jurnalnya ataupun apa-apa yang harus dikoreksi juga telah ditindaklanjuti, maka kita sudah mendapatkan hasil dan BPK pun sama-sama confirm ya, ini jurnalnya segini, koreksinya sekian. Itu sudah sama-sama confirm, maka kita bisa ditindaklanjuti dengan menyusun LKPD hasil audit BPK. Nah, ketika LKPD hasil audit ini sudah disusun di sekitar bulan 16 sampai 30 Mei. Nah, ketika sudah selesai disusun, maka jadilah yang disebut dengan LKPD auditif itu biasanya di 31 Mei. Begitu. Jadi, ternyata dalam satu siklus penyusunan LKPD akhir tahun, ada 3 laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun. Yang pertama LKPD review, LKPD unaudited, dan LKPD audited. Kalau sudah sampai LK audited, barulah kita bisa bilang LKPD-nya sudah selesai disusun, karena sudah diotorisasi, sudah diserah terimakan laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Gubernur dan kepada DPRD dalam satu rapat paripurna biasanya ya Bapak Ibu. Nah biasanya kalau di situ baru itu mulai euforianya terasa, mulai dari business fund dan lain-lain biasanya soft. Nah baik, jadi lumayan panjang. Berarti ada sekitar 5 bulan ya Bapak Ibu ya. 5 bulan ternyata waktu untuk menyusun LKPD akhir tahun ini. Nah itulah sebabnya bukan dengan asumsi. 5 bulan ini adalah datanya sudah ada dari setiap hari, transaksi setiap hari begitu. Bayangkan kalau transaksi setiap harinya tidak dicatat, sebab tidak akan selesai dalam 5 bulan menyusun LKPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, selanjutnya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa ternyata kita tidak hanya bicara angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu wujud dari transparansi dan akuntabilitas karena berisi catatan informasi keuangan daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah tersebut, maka ternyata tidak hanya bicara angka, tapi juga bicara yang non-angka. Apa saja sih yang dibutuhkan? Nah ini secara umum, baik angka maupun non-angka ini kami cantumkan di sini. Karena memang nilai-nilai tersebut atau informasi tersebut diperoleh dari SKPD tertentu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari BPAD kita memperoleh data pendukung berupa data aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Kemudian dari Bapenda kita memperoleh data hasil rekonsiliasi pendapatan dan piutang. Kemudian dari BKD, Badan Kepegawaian Daerah, memperoleh listing penghasilan pegawai dan tunjangan pada SKPD yang belum dibayarkan. Kenapa sih ini harus dapat datanya dari BKD? Kalau tadi dari BPAD dan Bapenda sudah saya jelaskan, nah ini kenapa listing pegawai harus dapat dari BKD? Ya, karena memang BKD yang berwenang mengeluarkan listing pegawai tersebut. Kalau kita informasinya satu-satu dari masing-masing SKPD UKPD bisa terjadi perbedaan nilai begitu. Nah jadi memang yang andal itu adalah listing yang dikeluarkan oleh BKD. Nah kemudian dari Dinas Cipta Karya juga kita biasanya minta data penerbitan SIPPT sebagai dasar pengukuran potensi piutang. Jadi ketika ada penerbitan SIPPT sebetulnya ada disertai dengan kewajiban untuk menyediakan sarana prasarana begitu. Nah ini kan potensi sebetulnya, potensi piutang. Jadi setiap dari SIPPT yang muncul ini pihak ketiga ini punya kewajiban untuk mendirikan atau menyediakan sesuatu begitu. Nah ini yang perlu dimonitor gitu ya.
Kemudian dari Bapeda kita juga membutuhkan data ekonomi makro, kebijakan keuangan daerah, indikator pencapaian target kinerja APBD, data statistik dan lain sebagainya. Nah ini data-data ini dimintakan ke Bapeda karena memang Bapeda yang lebih memahami dan lebih memiliki informasi ini. Kemudian di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi juga dimintakan data terkait indikator kinerja utama dan capaian tahun anggaran berkenaan. Dan di Biro Hukum juga diminta informasi mengenai progres penyelesaian BMD bermasalah. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui memang BMD ini dinamikanya ada saja ya Bapak Ibu ya. Namun di Biro Hukum ini ditindaklanjuti. Nah ini bagaimana ini progresnya? Atas penyelesaian BMD bermasalah. Biasanya kami sebutkan di dalam catatan atas laporan keuangan mengenai progres penyelesaian BMD bermasalah. Baik, selanjutnya. Nah, ini struktur laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu kalau tadi sudah penata usahaan, kemudian data dukungnya juga sudah kita peroleh, rekonsiliasinya juga sudah selesai dilakukan. Nah ini atas informasi keuangan dengan keuangan tersebut, lalu mau diapakan? Kan dibuat dalam laporan keuangan ya Bapak Ibu. Laporan keuangannya ini saya kami siapkan dari sisi laporan keuangan pemerintah daerah, satu sudah yang dari entitas pelaporan, dan ada laporan keuangan nanti dan SKPD buat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di calegnya saja, di poin 15-nya saja. Tapi secara umum laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yaitu Pemprov DKI Jakarta maupun laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabung strukturnya seperti ini. Nah, ini sebelumnya di tahun 2024 ya, kalau tidak salah, kami sudah sempat melakukan BIMTEK penyusunan caleg LKPD, caleg laporan keuangan entitas akuntansi bekerjasama dengan BPKP. Jadi di situ SKPD UKPD itu kami undang untuk sama-sama membahas bagaimana menyusun catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, di poin pertama itu ada cover. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat tampilan laporan keuangan pemerintah daerah, itu covernya tiap hari ganti-ganti. Tiap tahun ya, setiap tahun ganti-ganti. Nah ini kami biasanya ngobrol dengan PDIK. Coba dong covernya yang bagus gimana ya tahun ini gitu. Jadi yang mencerminkan kondisi Pemprov DKI Jakarta. Nah, cover dibuat semenarik mungkin. Pada SKPD silahkan disesuaikan covernya. Kemudian ada kata pengantar kepala OPD. Jadi kepala OPD ini harus memberikan pengantar. Kalau di pemerintah daerah berarti kata pengantarnya dari Pak Gubernur. Kemudian setelah itu ada daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, dan lampiran. Nah, daftar isi ini tentu menyesuaikan isinya apa saja. Daftar tabel, grafik, gambar, dan daftar lampiran ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Lampiran apa saja, tabel, grafik, dan gambar apa saja yang ingin disampaikan. Jadi tidak dibatasi, ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian nomor 8 ada pernyataan tanggung jawab dari siapa? Dari kepala SKPD. Kalau dari LKPD berarti dari Pak Gubernur. Kemudian ada laporan realisasi anggaran, perubahan SAL, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan perubahan ekuitas. Nah, dari nomor 9 sampai nomor 13 ini biasanya paling banyak hanya 2 lembar Bapak Ibu. Jadi ternyata dari nomor 1 sampai nomor 14 itu tidak banyak. Yang tebal terus apanya dong? LKPD. Perasaan LKPD tebal banget nih. Pemprov DKI bikin. Sampai berapa? Sampai 300, 500 halaman itulah. Itu yang tebal apalah. Ini isinya cuma sedikit gitu ya. Nah ternyata yang tebal adalah poin 15-nya. Bapak Ibu catatan atas laporan keuangan. Memang isinya apa saja catatan atas laporan keuangan sampai setebal itu? Kita akan bahas di selanjutnya. Yang terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran ini kadang tebal juga nih Bapak Ibu. Banyak gitu ya. Tapi memang kalau memang kebutuhannya demikian, ya tidak apa-apa dilampirkan. Jadi yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan.
Nah, untuk catatan atas laporan keuangan, ini memang ada sedikit perbedaan antara catatan atas laporan keuangan yang dibuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang dibuat oleh entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabung. Perbedaannya ada di mana? Silakan slide berikutnya. Nah, ini dia, sistematika catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi ternyata di dalam LKPD ada bagian lagi di dalam calegnya gitu ya. Nah, di caleg ini khusus caleg Bapak Ibu, khusus poin 15 nih. Dalamnya isinya apa aja sih? Yang bikin tebel tuh ini sebetulnya. Yang pertama ternyata di dalam catatan atas laporan keuangan itu ada 7 bab. Ada 7 bab pada LKPD ya. Bab pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya isinya ruang lingkup, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian di bab kedua ada ekonomi makro, kebijakan keuangan. Ini isinya data yang tadi kita minta dari Bapeda. Nah, bab 2 ini yang tidak perlu ada di laporan keuangannya entitas akuntansi, SKPD, UKPD. Ini cukup ada di laporan keuangan pemerintah daerah saja. Begitu. Jadi SKPD bagaimana? SKPD dari bab 1 langsung ke bab 3. Di sini langsung ke ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Jadi bab 2-nya caleg SKPD adalah ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Isinya apa ikhtisar pencapaian kinerja keuangan? Mudahnya, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan ini adalah rangkuman atau ringkasan dari bab 5. Bab 5 yang menjelaskan pos-pos masing-masing pos-pos dalam laporan keuangan. Nah, kemudian bab 4 nih apa? Bab 4 isinya kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini menceritakan apa? Ya, menceritakan bagaimana perlakuan dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan dari setiap pos-pos laporan keuangan. Tujuannya apa ya? Ada kebijakan akuntansi di sini. Tujuannya adalah supaya si pembaca atau stakeholder laporan keuangan ini mengetahui, oh ternyata laporan keuangan ini disusun dengan sejumlah pedoman dan kaidah pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Yang seperti apa? Yang seperti ini misalnya, oh ternyata Pemprov DKI menggunakan metode penyusunan garis lurus, dilakukan hanya setahun sekali, misalnya begitu. Oh ternyata Pemprov DKI itu punya batas kapitalisasi, sehingga ada barang-barang yang terlihatnya seperti aset tetap, namun tidak dicatat sebagai kartu inventaris barang, karena memang tidak memenuhi batas kapitalisasi dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa ini perlu ada di dalam kebijakan akuntansi. Nah, kemudian di bab 5 ada penjelasan pos-pos laporan keuangan. Nah, ini lebih rinci. Kalau tadi di bab 3 ikhtisar ini seperti ringkasan. 5 lebih rinci lagi menceritakannya. Dari mulai pendapatan pajak daerahnya dirinci lagi. Kemudian belanjanya dirinci lagi per jenis belanja dan sampai dengan berapa blok ya itu. Kemudian di bab 6 ada catatan penting lainnya. Catatan penting lainnya ini biasanya ada satu dinamika di Pemprov DKI Jakarta ataupun di SKPD yang memang perlu disampaikan lebih lanjut misalnya. Nah, itu bisa diceritakan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian di bab 7 ada penutup. Penutup biasanya di sini merangkum bahwa laporan keuangan ini seperti apa. Ini biasanya hanya 1 lembar saja. Yang paling banyak memang mungkin di bab 5, paling banyak biasanya. Karena isinya detail, begitu lebih rinci dibandingkan bab yang lain. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini. Kalau SKPD, jadi membuatnya hanya 6 bab. Kalau itu penutupnya ketutupan ya. Kalau LKPD itu 7 bab. Kalau laporan keuangan SKPD UKPD hanya 6 bab. Boleh dibantu mungkin digeser Mbak biar kelihatan bab namanya. Ya, itu ada 6 bab. Kalau SKPD UKPD. Oke, nah di impact yang saya ceritakan tadi tahun 2024 bidang akuntansi pernah mengadakan kegiatan BIMTEK penyusunan caleg. Begitu, ini memang penting sekali ternyata karena ketika kita minta laporan keuangan SKPD UKPD itu cara ceritanya beda-beda.
babnya juga beda-beda. Jadi bayangkan kalau laporan keuangannya dicek oleh pemeriksa begitu ya, ada terdapat ketidakseragaman. Nah, oleh karenanya dilakukanlah waktu itu BIMTEK, penyusunan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan SKPD UKPD dengan diseragamkan. Ada bab apa saja, kemudian susunannya apa saja, strukturnya bagaimana, sistematikanya bagaimana, itu dengan harapan seragam nih semua penyajiannya. Dan masing-masing bab ini juga isinya apa saja, bagaimana cara mengungkapkan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya, nah ini terkait dengan opini laporan keuangan. Lumayan banyak ternyata Bapak Ibu ya terkait penyusunan laporan keuangan ini. Baik, tadi kalau yang caleg ya Bapak Ibu ternyata terasa sekali ketika menyusun laporan keuangan, khususnya catatan atas laporan keuangan ini memang dibutuhkan satu kemampuan untuk menulis dengan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai EYD gitu. Karena ternyata memang kami pun di-challenge ya ketika di audit BPK, di-challenge bahwa kok ini bahasanya gini, dan cara menuliskan bahasa serapan, titik koma dan lain sebagainya itu ternyata menjadi perhatian. Dan tentunya di sebuah sistem pemerintahan ini tidak hanya diperlukan saat menyusun laporan keuangan, tapi juga mungkin menyusun kebijakan, regulasi, ataupun tata naskah dinas yang lain. Itu sebabnya sepertinya perlu ada cara menulis laporan yang efektif begitu ya. Ini pesan sponsor ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu, ternyata aspek ketika menyusun laporan keuangan tidak hanya sekedar menyajikan angka, tapi bagaimana menyajikan informasi dengan tata cara yang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai ke sana ternyata laporan keuangan pemerintah daerah. Baik Bapak dan Ibu, ini lanjut dengan opini laporan keuangan. Jadi ada 4 opini laporan keuangan, yaitu yang pertama wajar tanpa pengecualian atau unqualified, di mana laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nah, kalau kita sudah dapat opini wajar tanpa pengecualian ini, kita bolehlah ya cukup bersenang hati, tapi nggak boleh berlebihan. Karena berarti laporan keuangan yang disajikan ini sudah wajar, kemudian terutama pada hal yang material dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana tadi yang disebutkan di awal, salah satu landasan hukum dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian ada pun opini wajar dengan pengecualian atau qualified, ini ketika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, namun ada beberapa pengecualian yang signifikan begitu. Jadi ada catatan lah dari pemeriksa begitu ya, laporan keuangannya ini sepertinya ada poin yang tidak sesuai nih, tapi sisanya yang lain masih oke, masih wajar dan masih yang material masih sesuai begitu. Nah kemudian ada juga opini tidak wajar atau adverse, di mana laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, jadi mengandung kesalahan material yang signifikan dan menyeluruh. Laporan keuangannya dibuat, tapi ternyata penyajiannya tidak wajar dan mungkin tidak sesuai dengan kaidah yang diamanatkan dalam standar akuntansi pemerintahan, sehingga terjadi kesalahan yang signifikan dan menyeluruh. Nah, kemudian tidak memberikan opini atau disclaimer. Ini adalah opini terbawah karena berarti auditor menyatakan opini atas mereka tidak bisa memberikan opini karena tidak memperoleh bukti yang cukup untuk membentuk opini tersebut gitu. Jadi bahkan ini seperti tidak layak diberikan opini gitu karena tidak ada bukti yang memadai. Nah kemudian raihan opini laporan keuangan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kita dari tahun 2011 dan 2012 WTP memperoleh predikat WTP, kemudian dari 2013 hingga 2016 ini WDP,
dan dari 2017 hingga 2024 WTP. Jadi sudah berapa kali kita WTP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah 10 kali. 10 kali Bapak Ibu ya. 10 kali. Oke, siapakah yang memberikan laporan opini terhadap laporan keuangan pada pemerintah daerah? Yang memberikan opini ini adalah tentunya auditor BPK, auditor eksternal yaitu BPK. Baik, selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, ini ternyata sudah sampai pada terakhir yang bisa saya sampaikan begitu. Selanjutnya ternyata lumayan panjang ya Mbak Ayu ya. Prosesnya panjang ya Mbak? Sepanjang proses penyusunannya ya, untuk nggak sampai 5 bulan dari saya cerita begitu ya. Baik, silakan saya kembalikan kepada Mbak Ayu Nofri. Ya, terima kasih Ibu Indah atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan menarik, memberikan tantangan buat rekan-rekan kita. Jadi laporan keuangan itu ibaratnya kayak rapot ya Mbak Indah, rapot dari pengelolaan keuangan. Jadi untung saat ini sistem informasi keuangan kita sudah lebih baik, jadi mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Walaupun kita buat proses untuk lebih efisien dan efektif ya Mbak Ayu ya, tapi sudah ada peningkatan dan perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Baik Bapak Ibu dan rekan ASN, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom maupun yang berada di langsung offline bisa mengajukan pertanyaan secara langsung maupun melalui room chat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ida, Bu Ayu dan Bapak Ibu semuanya. Saya Andro, saya ingin bertanya, tadi kan telah dijelaskan tentang caleg ya, catatan atas laporan keuangan ya. Iya, betul. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah ada peraturan yang mengatur terkait format penyusunannya terkait caleg ini, apakah dari Permendagri atau PMK ngajunya kemana gitu. Terus, apakah ada yang selanjutnya saya ingin tanyakan, apakah di tiap tahunnya ini formatnya selalu sama atau gimana? Apakah ada yang jadi pertimbangan baru di dalam penyusunan caleg ini tiap tahunnya? Dan apakah pertimbangan itu dituangkan di dalam peraturan, misalkan SE gubernur atau sekda gitu, yang mengatur terkait kebijakan penyusunan caleg? Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Mas Andro. Silakan. Baik Mas Andro, terkait dengan pertanyaannya, jadi untuk menyusun catatan atas laporan keuangan ini memang sudah format standar yang diamanatkan dalam PSLP begitu. Jadi strukturnya memang seperti ini, hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian mungkin kalau di standar akuntansi pemerintahan itu masing-masing akun itu diatur ketika diungkapkan dalam caleg, apa sih yang harus diungkapkan. Contohnya untuk akun aset tetap, pada bagian penyajian dan pengungkapan penyajian di PSAP 15 ya, itu 15 betul, itu yang harus disajikan terkait dengan aset tetap misalnya adalah mutasi penambahan dan pengurangan. Jadi tidak hanya bagian-bagian yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tapi juga hal-hal atau informasi apa saja yang perlu disampaikan dalam membuat catatan atas laporan keuangan tersebut. Jadi kaidahnya memang sudah ada. Itulah kenapa di bab 4 dicantumkan pula kebijakan akuntansi. Karena di kebijakan akuntansi juga menceritakan nih, dari sisi penyajian, ketika aset tetap disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, informasi apa saja yang harus dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan di pos aset tetap. Jadi strukturnya memang tidak berubah nih Mas Andro, baik di laporan keuangan pemerintah daerah maupun di SKPD UKPD. Jadi apakah ada SE di SE terkait gitu ya, bila ada perubahan struktur, sejauh ini belum pernah ada, karena memang strukturnya itu saja, tidak ada perubahan. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Gimana Mas Andro, sudah cukup jawabannya?
Ya, terima kasih Mas Andro. Kebetulan tadi saya dapat bisikan kalau sebuah yang penanya akan mendapatkan hadiah menarik. Baik, sponsor. Mungkin nanti Mas Andro bisa menghubungi sekretariat atau bidang akuntansi. Selanjutnya, mungkin sebelum kembali ada yang bertanya, ada sedikit pertanyaan dari kita buat teman-teman di luar bidang akuntansi tentunya. Akan ada hadiah menarik juga. Pertanyaannya saya untuk khusus yang ada di ruang Zoom. Jadi boleh dijawab sama teman-teman yang ada di ruang Zoom dengan melakukan raise hand ya. Raise hand pertama. Ya, pertanyaannya adalah Pemprov DKI Jakarta sudah berapa kali meraih WTP? Ya, teman-teman di Zoom mungkin bisa dilihat Pak. Sudah ada yang raise hand kan? BPKD Provinsi DKI Jakarta. Siapakah itu? Boleh dibuka enggak? Bu, Pak Bu? Kameranya. Oh ya. Silakan Mbak Diane. Izin Bu, Coba, sudah berapa kali? tadi kalau tidak salah disebutkan sama Bu Indah 10 kali ya? Pertanyaan yang sangat sulit seperti itu. 10 kali ya Bu? Mbak Diane belum ada suaranya ya? Udah kedengar belum ya Bu? Aku sini aja langsung. 10 kali, Bisa join langsung. 10 kali Bu. Gimana Mbak? Oh, itu di chat. Oh di chat 10 kali. Gimana Mbak Indah? Apakah benar? Gimana Bapak Ibu? Kalau tadi yang sudah menyimak, tentu tahu jawabannya. Benar apa tidak? Betul. Betul? Betul. Ya. Ya, selamat kepada Mbak Triana. Berarti sudah menyimak ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya boleh kalau ada yang masih mau ditanyakan dari teman-teman yang ada di ruang Zoom maupun yang hadir langsung. Siapa? Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, tadi kan rangkaiannya cukup panjang ya, sekitar bulan Januari sampai bulan Juni, Bulan Mei. bulan Mei. Dari rangkaian itu kan tahapannya sangat banyak ya, dan seperti dijelaskan ada yang mulai dari review, kemudian audited sampai audited. Nah, dari seluruh proses rangkaian itu yang paling menantang tuh bagian yang mana sih sebenarnya? Dan hambatan itu apa namanya? Bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Terima kasih Mas Abil. Pertanyaan yang sungguh penasaran ya. Ya silakan Lilis. Pertanyaannya sepenasaran yang nanya ya. Baik, jadi Mas Abil, di setiap tahapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ini memang dinamikanya beda-beda. Jangankan di setiap tahapan, tiap tahun juga beda, begitu. Seperti kan RP Data, rekening kinerja akhir tahun anggaran itu banyak penyesuaian itu kan, gitu. Bagaimana cara SKPD menyajikan progres pekerjaan di akhir tahun, kemudian bagaimana kita menjurnalnya, penyesuaiannya dan lain sebagainya. Itu saja sudah tantangan tersendiri dari awal penyusunan laporan keuangan di fase review begitu. Nah, kemudian ada juga tantangannya mungkin ketika di fase unaudited ini kita perlu memastikan kembali. Nah, di fase audited itu tantangannya juga lumayan nih, karena di situ ada proses kita memberikan penjelasan kepada BPK, kemudian ternyata
penjelasan tersebut misalnya tidak sesuai nih, dianggap tidak sesuai dengan kaidah yang diamanatkan dalam standar akuntansi pemerintahan, maka kita di-challenge biasanya, ini kenapa Anda melakukan penyajian seperti ini pada laporan keuangan. Kita harus bisa memberikan penjelasan yang sangat kuat begitu untuk bisa diterima oleh BPK, karena BPK pun juga berargumen berdasarkan aturan yang ini juga yang yang kuat juga. Jadi di sini memang tujuannya sama-sama untuk keandalan dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Jadi di fase LKPD audited juga ini juga juga cukup menantang begitu. Nah, di tahun ini kami belum tahu dinamika apa lagi yang akan terjadi. Kita dalam sebulan Desember ini mudah-mudahan lancar begitu. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi, mudah-mudahan sudah pernah kita alami sebelumnya sehingga tidak bingung bagaimana menyikapinya. Nah, tapi dari masing-masing tantangan yang ada di setiap fase penyusunan laporan keuangan ini, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja harus didukung dengan dokumen yang kuat dan memadai. Jadi karena transaksi yang menjadi pembahasan di sini bukan transaksi yang terjadi di BPKD selaku konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah, tapi terjadi di SKPD UKPD. Maka SKPD UKPD perlu menyediakan data dukung yang lengkap dengan aturan yang jelas, karena ini akan menjadi daya tawar istilahnya ke BPK untuk menjelaskan kenapa sih disajikan seperti ini. Kita harus punya alasan dan harus punya catatan yang andal kalau mau berargumen dengan BPK, dengan inspektorat dan lain sebagainya. Karena menyusun laporan keuangan tidak sekedar menyajikan angka. Angka disajikan harus sesuai dengan ketentuan. Bagaimana ketentuannya? Ikut dengan kebijakan akuntansi yang sudah diamanatkan. Jadi sepanjang SKPD UKPD menyajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi kita, itulah kenapa saya di awal bahwa di fase penata usahaan demikian penting, karena dokumen di fase penata usahaan ini ketika memang ada pengadaan barang jasa, tagihan harus benar-benar ada, nilainya juga harus diverifikasi. Itulah kenapa fungsi verifikasi adanya di SKPD. Fungsi penyusun laporan keuangan juga ada di SKPD. Maka ketika ada tagihan dari pengadaan barang jasa, kemudian ada BAST, SKPD wajib melakukan pengecekan kembali apakah tagihannya, BAST-nya telah sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diterima. Kalau tidak sesuai, maka disajikan dalam laporan keuangannya juga tidak sesuai. Ketika BPK menemukan itu, akan sulit menjelaskannya. Itulah kenapa fase penata usahaan sangat penting. Jadi sebetulnya pada dasarnya yang perlu ditingkatkan itu memang proses dari awal ya Mas. Ini kan berkesinambungan dan saling terkait begitu. Dan ternyata penyusun LKPD ini adalah kerja bersama, bukan kerjanya BPKD selaku konsolidator dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Karena input yang ada, input untuk menyusun LKPD juga diperoleh dari SKPD UKPD, bukan BPKD sendiri. Jadi itu mungkin tantangan yang biasanya terjadi di setiap fase penyusunan laporan keuangan, Mas Abil. Tidak ada hal lain bagaimana cara menanganinya selain kita punya data dukung yang andal, yang lengkap, yang akurat, dan kemudian didukung dengan regulasi yang memang jelas, memadai begitu. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Mbak Indah. Ya, terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Ya berarti laporan keuangan itu bagus atau enggaknya nggak cuma pada saat penyusunan aja ya Mbak, Betul, dari betul, awal. betul. Dan bahkan dari proses penganggaran, penata Betul, usahaan. betul. Jadi semua terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang ada. Seperti itu Mas Sabil, sudah cukup. Ya, terima kasih Mas Sabil. Nanti hadiahnya bisa dikonfirmasi ke sekretariat atau bidang akuntansi ya. Ya, selanjutnya biar adil, tadi kita udah kasih quiz buat teman-teman yang di Zoom. Sekarang buat teman-teman yang hadir offline secara langsung, ada hadiah yang menarik yang telah disiapkan oleh sponsor. Nah, tentu saja di luar bidang akuntansi yang belum jawab. Mohon maaf. Nah, pertanyaannya adalah, kapan batas akhir pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan ke BPK? Ayo,
Ada yang bisa? Ada yang berani menjawab? Ya, teman-teman aku tadi sudah gatel tangannya. Ya, silakan Mbak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pada bulan Maret di tahun berikutnya. Gimana Mbak Rina? Tadi hadiahnya apa ya? Hadiahnya konsultasi ke gubernur. Pokoknya Mbak Rina dapat hadiah ya. Hadiahnya apapun itu udah buat Mbak Rina ya. Ya, terima kasih. Selamat Mbak Rina. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang di ruang Zoom meeting kali ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya? Ada yang masih ngeganjel untuk ditanyakan kepada narasumber kita? Sepertinya semuanya sudah jelas. Ini mau pertanyaan lagi atau mau kuis lagi? Oh, masih ada. Masih ada kuis. Oke, kita lanjut yang ini mungkin buat teman-teman yang di ruang Zoom ya. Kuis selanjutnya adalah ada berapa komponen laporan keuangan pemerintah daerah? Ya, silakan bisa raise hand teman-teman yang ada di Zoom. Ada berapa komponen laporan keuangan pemerintah daerah? Ini Mas Abdul Khalid, bukan sih? Boleh membuka kamera kali ya, Abdul. Apa Raisa doang, sombong ya? 7. Ya udah. Benar kan Bina? Ini ketentuannya kan sebenarnya yang lewat Zoom harus raise hand dulu baru jawab ya. ini Tahu tadi kan gimana nih? Saya mau lihat dulu nih bener nggak emang ini BPKD Abdul yang mana orangnya nih? mungkin bisa dibuka Boleh kamera, boleh Ya. pancel. spotlight kali ya. Saya Bu Indah. Oh, Ya, Bapak Abdul Khalid. Coba suaranya saya mau dengar Mas Abdul. Ya, gimana? Ada 7 Ada laporan 7 apa aja? Apa aja? ada LRA, kemudian ada neraca, ada Laku ini mah. Gimana? ada LPSAL, LPE, terus ada SAL, LO, terus apa lagi ya lupa. LPE, saya ulang ya. LRA, LPE, LPSAL, LO, neraca, LAK, terus CALK. Betul ya? 7. Sudah nih Mas Abdul ya. Sudah. Boleh dikasih raise hand dulu nggak? Biar Abdul nih. Raise hand gimana? Oke. Nyari raise hand nih. Ya sudah. Nah, Oke, iya. Mas. Sekarang jadi Abdul nih. Dan sudah sah ya, baik sesuai ini aturan main. Ya, Mas Abdul selamat ya. Terima kasih Mas Abdul, selamat. Ya, satu lagi untuk teman-teman yang offline ya, biar adil kita modelnya harus adil nih. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 contoh akun yang disajikan di dalam neraca. Cukup 3. Gimana Bapak Ibu? Kalau saya pindah ke Zoom, Mas Abdul masih raise nih soalnya. Mas Abdul mau jawab lagi? Oh, RSUD kebayoran baru ya. Boleh. RSUD kebayoran baru boleh. Bu dibuka Bapak Ibu. Izin Bu.
akun Kamera dan mikrofonnya. di dalam Menjawab, tabnya ada layarnya aset, nyalain dong. liabilitas, dan ekuitas. Bisa, bisa nggak? Izin Ibu, apakah terdengar? Ya, sebentar Pak. Ya, untuk akun yang terdapat di dalam neraca ada 3. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga adalah ekuitas. Ini dengan Bapak siapa Pak? Gimana Bu? Dengan Namanya boleh dengan Bapak disebutkan. Habib dari RSUD Kebayoran Baru. Pak Habib gimana? Ya, selanjutnya Bisa sebenarnya bisa melaksanakan ya kompetensinya masing-masing ya. Terima kasih para rekan-rekan ASN yang sudah berpartisipasi dan antusiasnya untuk menjawab kuis-kuis dan memberikan pertanyaan. Acara selanjutnya di sini juga masih telah bergabung ya perwakilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elva Simanjuntak. Selamat pagi, Mbak. Ya, pagi Bu. Mungkin berkenan untuk memberikan arahan kepada kami. Dipersilakan kepada Bu Elva. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya agak-agak kayak ini, Bu Indah ya pemateri ya tadi. Bu Indah apa Bu Indah ya? Iya, Bu. Bu Indah ya, terima kasih. Jadi saya mewakili teman-teman dari BPSDM terkait dengan bagaimana pelaksanaan COP Community of Practice yang ada di BPKD. Jadi mohon maaf karena harusnya pendampingnya kalau tidak salah Bu Ratna Sari Susanti dan Bu Fariha, tapi karena beliau berdua lagi mengajar di Cempaka Putih, jadi saya mewakili di sini. Sebenarnya sama aja, kebetulan saya pegang 4, ada Dinas Perhubungan, Biro apa lupa saya, Dinas Sosial, DPP APP, dan apa ya Biro Kesejahteraan. Jadi tidak apa-apa masalah tidak apa-apa kalau memang saya hadir di sini. Saya terima kasih dengan materi yang sudah Ibu Indah sampaikan, apa yang sudah disampaikan di COP ini, dan memang pada dasarnya adalah bagaimana pertemuan ini merupakan sharing knowledge terkait dengan apa yang bisa diberikan ke teman-teman di BPKD. Nggak mau. Tapi secara umum tadi saya juga perhatikan di partisipan bahwa ada dari luar ternyata, bukan dari BPKD, ada yang dari kelurahan, ada dari yang puskesmas. Saya tadi baca. Jadi memang kalau boleh apa yang menjadi aset knowledge yang ada di BPKD ini bisa diberikan kepada orang lain. Harapannya dengan adanya COP ini, aset-aset knowledge yang dimiliki oleh Bu Indah bisa diberikan ke tempat lain atau bisa diberikan ke instansi atau organisasi teman-teman di BPKD. Dan terakhir saya juga perhatikan, tadinya saya mau tunjuk tangan Bu waktu 10 kali kan, tapi ini kan saya cuman pengamat, jadi malu rasanya. Jadi tidak apa-apa lah ya. Kalau ini berarti saya ngeh lah dengan materi ini. Minimal saya tahu, oh kita ternyata udah dapat 10 kali oleh WTP. Terus ternyata dalam penyusunan itu ada 2 kali di bulan Juni, ada di bulan Desember gitu ya Bu. Saya juga tahu tadi sedikit-sedikit, walaupun tidak pernah berkecimpung di BPKD. Jadi itulah aset-aset knowledge, termasuk tadi pertanyaan yang sudah diberikan oleh host, bagaimana itu menjadi suatu pengetahuan bagi teman-teman. Dan terima kasih untuk triwulan keempat lah ini ya Bu, COP yang sudah diadakan ini. Mudah-mudahan tidak sampai di sini. Besar harapan kami dari BPSDM, apa yang menjadi aset knowledge ada di BPKAD bisa
taruh di portal. Jadi tidak harus hanya orang BPKD yang melihat. Contoh, saya orang BPSDM nanti bisa ikut bergabung di COP yang ada di BPKD. Jadi tetaplah memberikan yang terbaik atau berbagi ilmu supaya nanti itu menjadi dasar atau pengetahuan yang sudah teman-teman lama punya dan yang mau belajar bisa mendapatkan ilmunya. Seperti itu Bu Indah yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses tahun depan. Kalau boleh COP-nya sekali sebulan. Banyak ilmu yang harus diberikan, berbagi dengan teman-teman, dan itu merupakan aset buat kita sehingga organisasi yang kita jalani ini menjadi lancar. Gitu Bu Indah, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih Bu Elva. Ya, terima kasih Bu Elva atas masukan dan arahannya. Ya. Sama-sama Ibu. Tidak terasa diskusi pagi ini telah berjalan begitu interaktif dan antusias sekali para peserta. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Indah selaku narasumber yang telah berbagi wawasan pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan daerah. Mari kita tutup pagi ini dengan closing statement dulu dari Narasumber. Baik Bapak dan Ibu, laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tanggung jawab dan komitmen kita bersama. Karena laporan keuangan pemerintah daerah disusun mulai dari laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabung yang ada di bawahnya. Nah, dengan demikian maka butuh sekali komitmen dan komitmen bersama, mulai dari tahap awal siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penganggaran, kemudian penata usaha dan pertanggungjawaban untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Karena laporan keuangan pemerintah daerah ini adalah potret dari kinerja pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, bila proses berjalan baik, maka cerminan atau potret yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tentunya juga berjalan dengan baik. Pemprov DKI Jakarta tentunya selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kami ucapkan terima kasih banyak selama ini untuk dukungan dan kerja keras dari Bapak Ibu SKPD UKPD untuk berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Demikian Mbak Ayu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Indah Walisundari. Ya, dengan demikian berakhirlah acara koin episode kali ini. Saya selaku moderator acara kali ini mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam memandu acara ini. Duduk santai sambil makan kuaci. Jangan lupa minumnya pakai es teh. Terima kasih buat semua partisipasi. Acara selesai, saatnya saya pamit deh. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.